Alam merupakan rumah pertama bagi kehidupan. Sungai mengalir bukan sekadar air, tetapi nadi yang menghidupkan tanah dan jiwa. Hutan bukan hanya deretan pepohonan, tetapi pelindung, tempat bernaung bagi berjuta makhluk dan tradisi. Gunung menjulang bukan hanya batu dan tanah, tetapi penjaga langit dan sumber kehidupan di bawahnya. Di dalamnya terdapat harmoni antara manusia dan alam, yaitu masyarakat adat. Mereka tidak melihat alam sebagai sumber daya untuk ditaklukkan, melainkan sebagai bagian dari diri mereka sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danu Arafat. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas tentang Environmental and Indigenous People atau lingkungan dan masyarakat adat dengan judul Dampak Pertambangan Litium di Atacama, Chili terhadap masyarakat adat. Chili merupakan negara penghasil litium terbesar kedua di dunia setelah Australia dan Tiongkok. Dalam teknologi modern, ada satu elemen yang menjadi pusat dari segala inovasi, litium. Ditemukan pertama kali pada tahun 1817 oleh ahli kimia Swedia. Litium awalnya hanyalah unsur logam ringan tanpa banyak kegunaan, namun zaman berubah. Kini litium telah menjadi minyak baru dalam era transisi energi. Namun pertanyaannya, di mana litium itu berada, dan siapa yang menanggung beban dari kemajuan ini? Salah satu jawabannya ada di ujung selatan benua Amerika, di tengah lanskap kering dan memukau bernama Salar de Atacama. Salar de Atacama merupakan sebuah tempat di mana hujan adalah mitos, yang membuat gurun ini menjadi hamparan tandus yang membentang luas di Chili, Bolivia, dan Argentina. Gurun Atacama memiliki curah hujan tahunan di beberapa wilayah hanya 0,8 mm, tapi justru kekeringan inilah yang melahirkan kekayaan luar biasa. Selama jutaan tahun, air dari Andes yang menguap meninggalkan endapan garam di dataran luas yang disebut salares. Di antara kristal garam yang berkilauan di bawah sinar matahari, litium terbentuk dalam jumlah yang tak bisa dipercaya, menjadikan Atacama sebagai tambang emas modern. Chili menjadi salah satu negara yang memiliki cadangan litium terbesar di dunia, mencakup area seluas 3.000 km persegi. Litium merupakan emas putih abad ke-21 yang menjadi nyawa bagi baterai yang menggerakkan mobil listrik, ponsel pintar, dan pembangkit listrik terbarukan, yang menjadi harapan besar umat manusia untuk melepaskan diri dari cengkraman bahan bakar fosil. Tapi, di balik kilau janji masa depan yang hijau, ada cerita lain yang tersembunyi di bawah permukaan gurun Atacama. Cerita tentang kesedihan, pengorbanan, dan tangisan yang mengering. Menurut David Skolberg, keadilan ekologis bukan hanya tentang distribusi sumber daya alam, tapi juga tentang partisipasi, pengakuan budaya, dan hak atas suara. Di wilayah Atacama bukanlah tanah kosong, ia adalah rumah bagi masyarakat adat Likanantay. Komunitas yang hidup berdampingan dengan alam selama ribuan tahun, mengembala, bertani, dan menjaga ritual adat di tengah iklim ekstrim. Sayangnya, mereka tak pernah diminta izin ketika industri tambang datang. Proses ekstraksi litium yang mengandalkan air dari akuifer bawah tanah mulai merenggut kehidupan dari tanah leluhur mereka. Air garam dipompa ke permukaan dalam jumlah besar, lalu dibiarkan menguap hingga menyisakan kristal litium yang berharga. Namun di balik kemilau kolam penguapan itu, akuifer, sumber air utama bagi masyarakat adat, perlahan-lahan mengering. Krisis pun terjadi, tanah menjadi kering, sumur-sumur tak lagi mengalir, dan hewan ternak mati satu persatu karena kehausan. Ritual adat yang bergantung pada air terputus. Satu demi satu bagian dari kehidupan Likanantay direnggut tanpa suara. Sejak 2007, mereka berjuang melawan perusahaan seperti Sociedad Química Minera di Chili. Salah satu produsen litium terbesar di dunia menuntut agar penyedotan air diberhentikan karena melanggar hak mereka atas tanah, air yang dijamin oleh deklarasi PBB tentang hak-hak masyarakat adat. Namun, pada 2018, amarah mereka memuncak. Ratusan anggota suku memblokir jalan menuju tambang di Salar de Atacama, berdiri di depan truk-truk besar dengan tangan kosong, berteriak untuk didengar. Mereka memprotes perusahaan tambang besar karena pengambilan air yang berlebihan dan penghancuran lingkungan sekitar.
Protes ini bukan hanya tentang air, tapi tentang identitas, budaya, dan hak hidup sebagai manusia. Namun, seperti gema di padang garam, suara mereka hanya bergema dan tak kunjung dijawab. Meskipun wilayah ini menyumbang miliaran dolar bagi ekonomi, akan tetapi tingkat kemiskinan di wilayah Antofagasta yang mencakup Salar de Atacama masih mencapai 8,5% pada 2022, jauh di atas rata-rata nasional. Namun, di tengah ketidakadilan yang terus berulang, masih ada ruang untuk harapan. Harapan bahwa dunia bisa memilih jalan lain, jalan yang tidak mengorbankan satu kehidupan demi kehidupan lainnya. Untuk itu, beberapa langkah penting perlu ditempuh bukan hanya oleh satu negara, tetapi oleh komunitas internasional yang percaya bahwa keadilan lingkungan harus mencakup semua, termasuk masyarakat adat. Dengan cara diplomasi internasional untuk keadilan lingkungan, dunia tidak bisa tinggal diam. Eksploitasi sumber daya yang melukai bumi dan manusia adalah persoalan global. Melalui diplomasi internasional, kita harus menuntut hadirnya standar global lingkungan. Dengan meningkatkan solidaritas global dan diplomasi masyarakat adat, kini masyarakat adat tidak lagi berjuang sendirian. Suara mereka menggema dari padang Atacama hingga forum internasional. Dalam gerakan yang disebut diplomasi masyarakat adat, mereka membawa pesan yang sederhana namun dalam. Kami bukan korban, kami penjaga. Etika dalam perdagangan global juga harus diperhatikan. Perdagangan litium tidak boleh berjalan tanpa etika. Negara-negara pengimpor harus memastikan bahwa rantai pasok litium bebas dari pelanggaran lingkungan dan sosial. Jika keadilan diabaikan, maka perdagangan harus dihentikan, karena energi bersih yang lahir dari ketidakadilan hanyalah bentuk baru dari kerusakan. Kemudian transfer teknologi dan ekonomi sirkular. Inovasi harus berpihak pada kehidupan. Negara-negara maju punya tanggung jawab untuk mentransfer teknologi ramah lingkungan dan mendorong daur ulang baterai litium, agar kita tak terus menggali, tak terus merusak. Saat ekonomi global datang menggusur dengan nama pembangunan, kita harus jujur, apa yang disebut transisi hijau seringkali tidak hijau bagi semua. Ia hijau bagi negara-negara maju, tapi kering dan mematikan bagi komunitas lokal yang tak pernah dilibatkan. Pertanyaannya kini, apakah energi bersih pantas disebut bersih jika ia dibangun di atas penderitaan masyarakat adat? Apakah modernitas harus datang dengan harga penghapusan suara mereka yang menjaga alam sejak awal peradaban? Jika dunia ingin sungguh-sungguh menyelamatkan bumi, maka keadilan ekologis harus dimasukkan dalam setiap kebijakan transisi energi. Litium tidak boleh menjadi simbol harapan di satu sisi, dan simbol penghancuran di sisi lain. Kini, saatnya mengubah arah, bukan hanya mengejar energi bersih, tetapi menjalankan energi yang adil. Bagi masyarakat adat, alam bukan hanya sebagai sumber daya, hutan sebagai leluhur, sungai sebagai nadi kehidupan, dan gunung sebagai penjaga. Mari berdiri bersama mereka, dukung keadilan ekologis yang benar-benar inklusif, karena melindungi bumi, mendengarkan suara mereka yang dekat dengan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga kita lebih sadar lagi untuk menjaga dan melindungi bumi, serta mendengarkan suara-suara mereka yang tidak mendapatkan keadilan ekologis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.